Bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya Rahman biman liman Siwakain dahulul hadis ilamami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al wa kullu ainatar rusul kiramu biha wa inna ma tasalat min nuri Hadirin, mari sama-sama kita ikuti pada Ustaz Ahmad Jalalaini. Persilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum taklim ini kita mulai, mari sekali lagi kita membaca suratul Fatihah yang
Al-Fatihah ini kita hadiahkan untuk almarhumin guru-guru kita dan orang tua kita serta kerabat kita yang telah meninggal dunia. Semoga dosa mereka Allah ampuni dan kuburnya Allah jadikan Allah min riyadil jannah, dan kita yang mendoakan semoga diberikan sehat afiat, panjang umur dalam taat. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tsumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in was syuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wal qurra wa a'immatil hadits wal mufassirin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal karubiyyin wa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa summa ila hadratil mu'allifil kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa summa ila ruhi Ki Haji dan Iskandar wa summa ila ruhi Ustaz Haji Sobar Ustaz Abdul Rahman Madinah wa summa ila ruhi Ustaz Haji Sobari wa summa ila ruhi Ustaz Haji Mansur wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan di jamaah di Masjid Baitur Rahman annallaha yaghfiru dzunubahum wa yarfa'u sya'hum bil rahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa bi niyyatin madhkurah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Ya
wallahu basirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Innamal mu'minuna, hanya saja orang mukmin. Kalau diartikan harfiah di situ sesungguhnya orang. Jadi kalau kenapa pakai nama? Kalau benar-benar beriman, gitu. Kalau benar-benar mau. Kalau dia orang beriman itu alladzina amanu billah, mereka percaya betul kepada Allah. Jadi tidak ada keraguan sedikit. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya kepada Allah. Wa rasulihi, dan kepada Rasul Allah. Jadi apa saja perintah Allah pasti baik. Larangan Allah pasti membahayakan. Jadi orang yang beriman itu taat kepada perintah Allah dan Rasulnya karena menyelamatkan, dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya karena membahayakan. Jadi dia akan taat kepada perintah Allah. Summalam yartabu, kemudian mereka itu nggak akan ragu sedikit pun. Ailam yasukku bi imani, mereka tidak akan ragu sedikit pun di hati mereka di dalam keimanan. Jadi yakin betul kepada Allah. Jadi jangan ada keraguan di hati kita sedikit pun terhadap Allah dan Rasul. Orang mukmin. Kalau orang Islam belum tentu mukmin. Maksudnya bagaimana itu? Banyak orang yang sedekahnya rajin, sosialnya bagus, tapi tidak iman. Nah, gitu. Jadi harus dibedakan. Nah, orang yang beriman bukan saja hanya yakin kepada Allah, yang terapkan Islamnya. Kata Allah, Islam apa, iman itu percaya kepada Allah. Allah itu siapa? Ar-Rahman, berarti harus sayang. Yang namanya makhluk kalau iman kepada Allah harus sayang. Apa? Kasih. Nah, Rahim sayang, berarti harus kasih sayang. Tidak boleh ada pertikaian. Tidak boleh ada cacian. Itu yang tidak boleh. Wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad dengan harta mereka. Jadi bukan hanya iman dan Islam doang. Yakin kepada Allah, iman, kemudian sistemnya bagus. Wajahadu bi amwalihim, kagak jihad dengan harta, kagak jadi itu masjid sama auni. Coba kira-kira. Jadi ada jihad harta. Jadi buktikan. Jadi cinta itu perlu bukti, iman juga perlu bukti. Cinta kalau gak ada bukti berarti palsu. Cintanya apa? Palsu. Setiap hari ngomong sama istrinya, papa cinta mama.
Love you. I love you I love you so too. much. Pagi ngomong gitu, siang ngomong gitu terus. Tapi istrinya beli bedak gak dibeliin. Itu palsu. Jadi jangan begitu. Kalau iman kepada Allah, yakin iman kepada Allah dan Rasulnya dipraktekkan, dibuktikan cinta. Jadi cinta itu perlu bukti, iman juga perlu bukti. Wajahadu bi amwalihim, jihad dengan harta mereka. Jadi jangan takut bertransaksi kepada Allah. Wa anfusihim, dan diri mereka. Fisabilillah, katakan di jalan Allah. Jangan sampai sodako salah tempat, berjuang salah tempat. Banyak orang sodako salah tempat. Emang orang kaya dibantu, tetangga yang miskin cengap-cengap. Nah, giliran tamu yang rada kerenan dikit, makanannya enak. Giliran yang orang miskin air putih doang. Gitu. Kalau yang biasa makan enak, ya biasa. Jadi jangan sampai saudara salah tempat atau berjuang salah tempat. Wa anfusihim fisabilillah, catatannya di jalan Allah. Jadi jangan hitung-hitungan, pasti dapat pahala dari Allah tuh. Bi taatillah, di dalam rangka taat kepada Allah. Macam-macamnya banyak tuh. Taksur anwaruha minal ibadatil badaniyah, macam-macam. Dari badan ibadah badaniyah, sholat, puasa, nah, itu termasuk mikir masjid supaya ramai bagaimana, supaya bagus bagaimana. Itu jangan dikira enggak. Berjuang itu termasuk dalam rangka juang fisabilillah. Wal maliyah, dan harta itu juga demikian. Kalau haji, termasuk haji itu. Jadi haji itu mahal. Makanya manis tato'a ilaihi bagi yang mampu. Nah, istito'ah itu ada 3. Istito'ah itu ada 3. Pertama, istito'atul mal, mampu hartanya, duitnya nggak mungkin orang bisa haji kalau nggak ada duit. Tapi bukan hanya duit berangkat doang, ninggalin buat anak, istri, atau keluarga yang menjadi tanggungannya. Kalau seandainya dia tidak bertanggung jawab, itu belum disebut istito'ah, belum mampu. Berangkat sendiri, istrinya gak ditinggalin duit, anaknya gak ditinggalin nafkah, nah, itu dosa. Jadi jangan sampai ibadah kita mukhtalitun bil ismi, bercampur dengan dosa. Kemudian yang kedua, istito'atul badan awil jasad, mampu badannya, duit ada buat nafkah yang ditinggalin di keluarga, ada buat ongkos apa di sana juga ada. Kemudian badannya juga harus kuat, karena ibadah haji itu ibadah fisik. Nah, sekarang ini ibadah haji yang umur 60 ke atas itu ada konsep namanya murur. Jadi dari Arafah, Musdalifah ke Mina
itu langsung tanpa mabit, tanpa ngin, langsung. Yang rombongan kaki-kaki sama nenek-nenek, ya itu buruk. Ketika saya di Makkah itu, kita menyepakati agar konsep qurur itu dipakai untuk haram awil ajus, aki-aki dan nenek yang 60. Nah 60 pun kita klasifikasi. Ada yang 60 memang kesalahan itu karena fisiknya gak kuat, ada yang 60 seger, ada gak? Nah itu nanti keputusan semua konsep qurur itu ada pada dokter. Jadi dokter nanti yang menetapkan. Ustaz, kalau pendampingnya bagaimana tuh anaknya? Atau yang dorong yang dampingin aki-aki dan nenek-nenek boleh mendampingi karena ada ilatul hukmi, ada ilah yang menyebabkan orang tersebut boleh tidak mati. Begitu. Dibolehkan karena tadi mendampingi orang tuanya yang lemah, baik yang nenek-nenek atau aki. Dan jamaah kita di sini juga ada yang berangkat, namanya siapa? Pak Asep ya. Mudah-mudahan sehat afiat beserta istri. Pokoknya yang ada di Cikulir ini yang berangkat sehat afiat, hatinya makbul, dijaga dari halal Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, insyaallah mudah-mudahan bisa berangkat. Supaya bisa dipanggil bagaimana Ustaz? Ya daftar. Kalau nggak daftar nggak dipanggil. Kok saya dipanggil daftar belum di puskesmas saja. Kalau nggak daftar nggak dipanggil. Jadi harus daftar supaya dipanggil daftar. Nah, gitu. Nah, Jawa Barat dapat tambahan kuota. Jawa Barat ini. Kalau tidak tercapai maka akan dilempar ke Jawa Timur. Saya lagi pada sibuk nih untuk memenuhi. Kenapa? Karena nambahnya berat. Satu orang itu 31.700.000. Kalau berdua berarti berapa? Berarti 63.400. Iya 63.400. Nah, berat itu. Belum ninggalin. Minimal berarti harus punya 100 juta. Kalau orang Cikulir di kampung itu pakai rapid juga berat. Jadi haji itu mahal, jaganya berat, biayanya juga berat. Nah itu fisik, harta. Nah, di semua insya Allah rapi sudah masalah haji. Karena menterinya juga sore, insyaallah rapi. Tetapi yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa, nggak ada yang sempurna. Pasti ada yang ketinggalan, pasti ada aja kurangnya. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Jadi menurut manusia sempurna, tapi ada aja pasti nanti ketika pelaksanaannya ada yang kurang, begitu. Padahal ngundang itu kayak ibu-ibu tuh, mau bapak-bapak, ketika hajatan kan ngundang berapa? 10.000 atau 1.000, semua dicatat. Nggak tahunya tetangga yang di samping rumahnya lupa dicatat. Benar nggak kira-kira? Nah itu manusia. Ada lupa, ada salah, begitu. Itu haji, istita'atul mal wa istita'atul badan awil jasad. Jadi fisik harus kuat. Jadi nggak usah takut tuh yang sekarang ada yang 90, 80 ada. Begitu.
Nah kemudian yang ketiga, istitoahnya itu, mampunya itu, mampu kendaraannya, alat transportasi, begitu. Nah yang punya pesawat besar itu di dunia itu langka. Kita nyewa yang isinya 400 sampai 500 itu jarang yang punya negara. Jadi jarang dinyewa. Nah nanti pakai pesawat Saudi, Garuda dan Emirates. Jadi keren-keren tuh. Jadi jamaah kita itu luar biasa. Dan haji itu ibadah yang pakai tenaga dan uang. Dan istita'atul iman, kuat iman, harus yakin. Saya kira haji ngapain terdoa. Jadi muternya kita tuh di Ka'bah itu 7 kali, ya hidup kita itu muter dari Ahad ketemu Ahad. Pandangannya, kejadiannya, peristiwanya juga beda-beda. Dimulai dari Hajar Aswad, titik hitam, gelap. Ini hari Kamis, besok Jumat, nggak ada yang tahu ngapain, betul nggak kira-kira? Sekalipun udah kita konsep, bisa meleset, ketemu lagi, besok ngapain lagi, begitu. Lempar jamarot, nah itu 7 kali, 7 kali 3, 21. Napar awal, napar sani. Nah terus kemudian ula usto akoba. Banyak batu yang harus kita persiapkan. Nah 7 itu 1 kali lempar 7. Wow. Di dalam diri kita ini ada 7 hawa. Udah kita buang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gak bakalan emosi lagi, saya gak bakalan takabur lagi. Nyampe rumah dibawa lagi. Padahal di sana udah dibuang. Ini udah dibuang-buang ya. Nah itu kita. Kan setan udah dibagel Ustaz. Nah, setan ini ngelak. Itu di dalam diri kita ada nafsu namanya amarah. Nafsu amarah yang membuat manusia itu marah. Boleh nggak marah Ustaz? Boleh, kata Imam Ghazali. Amarah lillah. Amarahnya karena saya pengen bangun masjid, saya pengen bangun pesantren, saya pengen jadi gubernur, saya pengen jadi bupati, saya pengen jadi orang baik, saya pengen jadi pengusaha sukses. Tapi nanti kalau jadi bupati, gubernur, presiden, pengusaha sukses, saya ingin bela orang-orang yang baik, apa orang-orang susah, saya bantu, saya tidak persulit. Itu namanya amalnya lil. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Berarti marahnya sudah ditundukkan. Nah kemudian ada namanya nafsu mulhamah. Belum jadi lurah Pak. Wah, ngomongnya rapi banget. Bener? Manis-manisnya pokoknya. Pokoknya nanti kalau saya jadi jalanan saya aspal, rapi semuanya. RT saya gaji 10 juta sebulan. Iya kan gitu ya, janjinya
Nah, mulhamad, melengsor itu manusia. Itu manusia yang membuat memalingkan dirinya dari ketaatan. Padahal di hatinya ingat, nggak ada manusia yang lupa. Kenapa? Karena kita itu punya hadis yang lebih besar daripada tera dan mega. Lebih tinggi itu. Satu kali bohong pun ingat. Apalagi tera ibu-ibu lebih ingat. 12 tahun yang lalu kalau kita salah diungkit lagi. Ya. Jadi nggak ada yang lupa. Cuman bisa berpaling manusia itu tadi karena punya nafsu namanya mulut yang melalaikan. Udah orang Cikunir mah ikhlas gitu aja. Dia mah jalanan gak enak juga dirasain aja begitu. Iya. Nah ini melalaikan. Banyak yang demikian. Nah itu bicaranya wal jihad dan jihad itu bukan hanya mengangkat senjata yang menjaga lingkungan, menjaga kedamaian, itu termasuk jihad. Nah, termasuk membiayai dalam pendidikan atau menyiapkan satu sistem yang baik, itu juga termasuk jihad. Ulaika humus shodiqun, mereka itulah orang-orang yang shodiq, yang benar. Hatinya iman kepada Allah, mulutnya tetap mengatakan Allah dan Rasulnya, tindakan Allah dan Rasul. Allah, percaya kepada Allah, mulutnya ngomong saya percaya kepada Allah dan Rasul. Allah nyuruh sedekah, berarti nah itu tadi Islamnya dikerja, nggak palsu namanya. Jangan sampai kita iman kepada Allah tapi perintah Allah tidak kita Tapi Allah ingetin ketika diperintahkan sedekah, lo jangan melampaui batas. Ini kan perintah Allah Ustaz. Iya, sedekah hartanya semua nggak boleh, berlebihan juga Allah larang. Nah, nanti gitu. Bahkan sampai anak yang kita gedegin pun sekalipun, ada anak yang paling digedegin orang tua. Iya, ada anak yang paling digedegin orang tua. Pokoknya udah digedegin kan, iya, udah gak dianggap. Ini orang tuanya kesal, yang lain semua dikasih, ini anak nggak dikasih. Jatah dia saya wakafkan buat masjid. Kata 4 imam mazhab, maka wakafnya ditolak. Itu anak paling gede, yang digedeg. Itu anak yang paling digedeg. Pokoknya gue gak kasih warisan, kata orang. Saya gak kasih. Itu gak boleh. Kenapa? Karena dia lahir asbabnya orang tua. Bisa jadi itu anak yang kita gedegin, itu yang bisa menjadi hujjatun indallah, bisa menjadi hujjat di hadapan Allah, yang bisa membela orang. Kita nggak tahu. Bisa jadi itu fitnah buat kita. Coba. Ada 3 anak, yang satu berhasil sukses, yang 2 berhasil, yang 1 sekolah bantu, kuliah bantu, semua bantu, tapi dia nggak nakal. Nah, kadang orang tua salah menilai, bisa jadi itu anak yang nggak ngapa-ngapain, yang nemenin kita di masa tua. Gitu. Nah, yang sibuk jadi direktur, boro-boro ngeliat kita. Nah, bisa jadi itu Allah kasih
Cuman kadang kita melihat keberhasilan itu dari aspek yang lain, melihat kegagalan dari aspek yang lain. Makanya ketika kita melihat sesuatu itu dari berbagai macam dimensi, gitu. Makanya satu rahim saja karakternya dicipta berbeda dan takdirnya juga berbeda. Kan kalau udah nenek-nenek sama kiai kan kayak anak kecil, bangun pelan-pelan ke kamar mandi jelajah tujuh. Iya, bagusnya ada anaknya itu kan. Ya apalagi direktur anaknya, kemudian masih bisa diambilin orang, itu luar biasa. Nah gitu. Jadi kadang kita salah menilai. Itu orang tua yang gede anak yang paling digedekin pun misalnya saya wakafkan hartanya, maka wakafnya ditolak. Kenapa? Doikul amanah, karena menyia-nyiakan amanah orang tua terhadap anak. Bayangin kalau anaknya kelaparan, maka yang dosa siapa? Orang tua. Tetap orang tua yang dosa. Nah, begitu Pak. Jadi jangan sampai. Pernah Sayyidina Abu Bakar menghentikan bantuannya kepada tetangganya karena anaknya digosipin, yaitu Ummul Mukminin Ummi Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah. Apa gosipnya? Berselingkuh. Bayangin tuh. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menghentikan bantuan untuk orang yang ngomongin itu, diberhentiin. Nah, karena saking apa? Gendeng. Nah iya, anaknya diomongin, istri Rasul. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, kenapa kau hentikan itu? Jangan sampai kebencianmu mengalahkan apa kebaikan. Akhirnya dibantu lagi. Tetap sodako, emang orang kaya tugasnya sodako. Nah, begitu. Orang miskin tugasnya doa sama sabar, jangan bersumpah mulu. Ini udah miskin bersumpah mulu. Maka setiap kampung itu dikasih 4 wali. Ini walinya Allah ada 4 setiap kampung. Pertama, setiap kampung itu Allah utus orang kaya. Yang kedua, orang yang berpengaruh. Yang ketiga, orang alim. Dan yang keempat, orang miskin. Pasti di setiap kampung itu ada orang paling miskin. Di setiap kampung pasti ada orang alimnya. Di setiap kampung ada apa? Orang yang berpengaruh, disegani atau dihormati. Dan di setiap kampung ada orang kayanya. Ada yang kaya tingkat RT, ada yang tingkat RW, ada yang tingkat kelurahan, ada yang tingkat kecamatan. Allah kasih kaya dia tingkat kelurahan, Allah kasih dia kaya tingkat RT. Ya udah itu segitu. Nah begitu tuh. Itu walinya Allah. Bisa jadi 4 orang ini walinya setan. Kaya, ya Allah, sombong banget ini. Gua kan paling kaya di RT sini. Iya. Sampai RT ini mau dibayar ya. Orang alim susah banget. Mahal. Nah ini orang miskin nih, bahaya nih. Ini nih. Makanya saya ingetin. Kenapa? Ya itu tadi. Bisa jadi orang miskin ini walinya Allah, bisa jadi walinya setan. Kalau walinya Allah mau dibantu atau tidak, ya Allah, mudah-mudahan warga Cikunir sini yang senang-senang bahagia, semoga dia tidak bersumpah mulu. Ini bahaya. Makanya gunanya iman di situ.
yang paling miskin tugasnya apa? Doa dan sabar. Gitu. Nah, yang jadi kaya jangan lupa. Oh, bisa jadi doanya saudara saya yang miskin tadi. Allah terima saya dijadi orang kaya berkat dia. Yang namanya doa terasa kira-kira? Kan gak ada bekasnya. Tapi ingat, bisa jadi doa saudara kita, tetangga kita yang menyebabkan pintu rezeki kita dibuka. Dalam satu riwayat, bisa jadi orang yang berdoa tadi, doanya Allah ijabah dan diamanahkan rahmat itu kepada orang yang dikehendaki oleh Allah sebagai fitnah. Apa maksud sebagai fitnah? Dikasih harta itu, Allah coba orang itu mau sedekah atau begitu. Nah, dia yang minta ada kaya-kaya, emang tetap aja miskin. Nah, begitu. Karena dicoba juga Allah, apakah dia jadi kekasihnya Allah atau jadi walinya setan. Tinggal kita. Tapi kan punya hawa nafsu manusia, begitu tuh, itu manusia. Makanya ketika kita ngomong salah apa buru-buru, pastaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Manusia tempatnya salah dan lupa. Makanya ketika ngomong salah buru-buru istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya sombong ya. Saya bilang tadi tak perlu di jalan. Gitu. Ya Allah, tadi saya doa salah, ampuni ya Allah. Begitu. Nah, itu seperti itu. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihaulil a'rab mubkitan lahu, sebagai peringatan untuk mereka. Ini kita nih. Atu'allimuna Allah bidinikum. Apakah kamu ingin mempertontonkan atau menampakkan kepada Allah bidinikum dengan agamamu? Maksudnya, saya orang paling sholat terus, puasa rajin, sedekah rajin. Bisa jadi itu tuh seolah-olah kita merasa paling sholat. Itu tuh ujian juga buat kita. Ayo, atakbaruna Allah bidinikum biqaulikum amanna. Saya orang yang berhak masuk surga. Yang lain enggak. Apa dosa saya? Sedekah, puasa, tahajud, rawatib, duha, semua saya kerjain. Makanya pantas masuk surga kan? Yang lain enggak pantas. Nah, itu kadang. Maka di dalam satu hadis diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhir dari umatku itu ada yang baca Yasin tapi masuk neraka. Kenapa? Karena mempertuhankan Yasin, bukan mempertuhankan Allah. Mempertuhankan amal solehnya, bukan mempertuhankan Allah. Jadi kesolehan kita karena ketaatan kita kepada Allah, bukan yang lainnya. Jangan sampai kita mempertuhankan kesolehan kita. Alhamdulillah min. Ya udah, kita sholat karena Allah. Apa saja karena Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui ma fis samawati wa ma fil ardh. Karena ada di hati itu. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim. Ingat kata Allah Maha mengetahui terhadap sesuatu, termasuk yang ada di dalam hati. Maka jangan sampai kata orang-orang itu qalatil a'rabu amanna. Saya beriman, saya paling beriman ya Rasul. Kalau nggak ada saya, ente selamat ya Rasul.
Karena ada saya aja yang selamat. Begitu. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Kebaikan kita, kesolehan kita dalam rangka taat kepada Allah, bukan karena yang lain. Jadi ta'abbud itu. Mau dikata apapun tetap, mau dicoba bagaimanapun tetap ibadah. Artinya sholat. Nah termasuk Abu Bakar itu tadi, Sayyidina Abu Bakar gedeg, dia berhenti ngasih sodako. Udah tahu emang dia diamanahkan untuk sodako, ya udah mau gedeg mau kagak tetap sodako. Begitu. Udah kenapa? Karena kau bayangin kalau Allah gedeg yang maksiat napasnya berhenti, bisa nggak kira-kira? Bisa. Tapi Allah enggak, yang soleh dikasih napas, yang badr juga. Nah, berarti melepaskan itu ikhlas, khuluslah. Maka orang yang beriman langkahnya adalah ikhlas lillah. Insya Allah bisa. Dah, mudah-mudahan apa yang kita kaji diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi. Yang berangkat haji tahun ini banyak gak di sini kita? 11 orang, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan yang belum karena ada porsi cadangan, yang setoran di 2013, nah, itu kayaknya masuk. Gitu. Jadi kalau memang setoran di 2013, insya Allah bisa masuk di sekarang atau nanti berangkatnya di 2022 13, 14. Jadi mudah-mudahan yang berangkat sehat afiat, yang makmur yang belum, mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah haji dan kita semua sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan mari kita tutup, kita akhiri dengan